Jadi bukan takut Klebun yang masih menjabat kalah sama rivalnya. Oh, enggak. Tidak ada. Tidak ada. Siap betul kita. Siap betul. Tidak yang takut. Karena gini. Pemirsa Lingkar Jatim, ratusan kepala desa di Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor pemerintah setempat, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Mereka datang setelah mendengar ada masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi, akan melakukan aksi unjuk rasa ke Pemkab Bangkalan untuk menolak kebijakan penundaan Pilkades serentak tahap 2. Ketua AKD Bangkalan, Asad Haris Nasution melalui juru bicaranya, Jayus Salam mengatakan, kedatangan para kepala desa itu untuk mendukung kebijakan pemerintah Bangkalan yang sudah menunda Pilkades serentak tahap 2. Selain itu, dia juga mengatakan, kedatangan mereka karena mendengar akan ada aksi demonstrasi penolakan penundaan Pilkades, sehingga para kepala desa merasa perlu untuk memberikan penjelasan terkait penundaan Pilkades ini. Jayus juga mengatakan, alasan mendukung kebijakan penundaan Pilkades agar masyarakat tidak jenuh terhadap politik, mengingat ke depan akan ada pesta demokrasi pemilu. Jika tahun 2021, 2022, 2023 Pilkades dan tahun 2024 pemilu, maka tidak ada waktu untuk memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Yang satu-satu Mas ya. Yang pertama tujuan kami ke sini tidak lain adalah bagaimana Bangkalan ini supaya lebih aman dan kondusif. Dikarenakan Pak Bupati sudah mengeluarkan statement bahwasannya Pilkades ini digeser dengan alasan dan dasar yaitu dengan kekurangan anggaran. Oleh sebab itu maka semua publik masyarakat Bangkalan agar memahami terkait pergeseran ini. Monggo yang lain. Kalau karena kekurangan anggaran, kalau semuanya ada donasi dari masyarakat bisa dilaksanakan mungkin Pak ya? Begini Pak. Pilkades ini di aturan tidak boleh didonasi. Karena Pilkades ini harus dibiayai oleh negara. Oleh pemerintah Bangkalan. Pak, kenapa kok dianggarkan 14 sedangkan kebutuhannya 24? Di Banggar itu gimana pembahasannya betul? Begini apakah Pak. memang sengaja dianggarkan 14 itu? Begini. Badan eksekutif yaitu Pak Bupati sudah memohon kepada Banggar Kabupaten Bangkalan, yaitu adalah legislatif. Nah, berhubung dengan dampak daripada COVID ini, kita 2 tahun berjibaku dengan COVID, sehingga anggarannya memang tidak mencukupi. Memang betul-betul tidak mencukupi. Akhirnya, kemudian pemerintah Bangkalan ini agar tidak ada tembang pilih, kalau anggaran ini harus digelar dengan anggaran 14M, maka tidak cukup. Harus ada yang dipilih, harus tidak. Sehingga tidak tembang pilih agar Bangkalan kondusif. Maka dari itu Pilkades ini digeser. Karena dengan alasan kalau dari seorang kepala desa semua ini bukan terkait anggaran. Karena anggaran itu bukan kewenangan kami, tapi terkait kemanusiaan. Maka asas kemanusiaan ini harus kita tonjolkan. Oleh sebab itu dengan dasar 2021 Pilkades, 2002 Pilkades, 2023 Pilkades, 2024 Pileg maupun Pilgub atau Pilpres, kan kira-kira begitu. Kapan kita ingat kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi kerakyatan ini? Kan kira-kira begitu. Ya toh? Yang kedua, ketika kita selalu mengementingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan terkait politik, maka kemudian masyarakat tidak akan jenuh terhadap politik demokrasi ini. Karena masyarakat tidak tahu. Kan kira-kira begitu. Sehingga angka kehadiran daripada masyarakat di Pilkades maupun Pileg maupun Pilkada maupun Pilpres ini akan berkurang Pak. Oleh sebab itu maka saya memohon sebagai juru bicara, dan ini sudah ada kesepakatan dari teman-teman kepala desa Kabupaten Bangkalan dari aspek kemanusiaan dan kesosialan, sehingga kita ini punya jeda untuk memulihkan perekonomian rakyat Bangkalan ini. Pak, ketika ditunda gelombang kedua ini diundur, apakah tidak mengganggu nantinya pada gelombang ketiga yang rencana akan dilaksanakan di tahun 2022? Baik, terima kasih. Saya rasa tidak mengganggu. Ya, karena apa? Terkait dengan tahapan yang saya tangkap dari
unsur Musbida di Kabupaten Bangkalan ini, yaitu tahapan akan dimulai nanti 2022. Kemudian gelarnya Pilkades yang gelombang kedua ini, bahkan di gelombang kedua dan gelombang ketiga itu diaturan bisa, Pak. Karena ada kata-kata serta. Kan kira-kira gitu. Nah, tinggal bagaimana Pak Bupati memberikan kebijakan. Kalau Pak Bupati memberikan kebijakan, artinya harus di gelombang ketiga, nanti biasanya di gelombang ketiga. Itu sangat bisa, sangat memungkinkan, Pak. Apakah menjamin 2023 ini akan terlaksana secara serentak? Ya, kalau dari pemerintah sendiri akan menjamin, terkecuali memang ada surat edaran dari Mendagri. Kalau sudah ada surat edaran Mendagri yang berbunyi untuk kabupaten kota seluruh Indonesia sementara waktu dimohon tidak menggelar Pilkades maupun pemilihan yang lain dikarenakan ada COVID maupun persiapan pileg dan yang lain-lain. Itu kan bukan kewenangan Bangkalan. Kan kira-kira begitu. Ya, karena tidak ada tebang pilih, bukan hanya untuk Bangkalan, se-Indonesia. Ini kepala desa yang hadir ini adalah apakah kepala desa yang akan rencana akan Pilkades 2022 atau seluruhnya yang datang saat ini? Nah, maka dari itu, karena kekompakan kami, kebersamaan kami ini senasib, sepenanggungan, seberjuangan untuk membangun Bangkalan di desa kami masing-masing, sehingga 237 desa ini tidak ada yang tidak hadir nih. Bahkan ada beberapa perangkat desa juga yang hadir nih. Jadi mendukung untuk penggeseran ini ya berarti. Artinya kami mendukung untuk pergeseran dengan catatan untuk pemulihan ekonomi kerakyatan dan supaya tidak ada kejenuhan terhadap masyarakat terkait politik ini, pesta demokrasi ini. Sejauh ini SE untuk edaran pergeseran apakah sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati atau gimana? Masih belum. Jadwal masih belum ditentukan. Jadwal masih belum ditentukan sampai ini. Jadi bukan takut Kelebun yang masih menjabat kalah sama rivalnya. Oh enggak, tidak ada. Siap betul kita. Tidak yang takut karena gini, pesta demokrasi ini Kalau sama rivalnya saya sudah dipilih. ya. Ini sebagian dipilih Pak Ketua ini. Jadi pesta demokrasi ini memang untuk rakyat, ya toh, bukan untuk kami. Rakyat agar bebas untuk memilih. Kami ini berdiri di sini bukan pesta demokrasi ini memang untuk rakyat, ya toh, bukan untuk kami. Rakyat agar bebas untuk memilih. Kami ini berdiri di sini bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Bangkalan. Bagaimana Bangkalan ini bisa sedikit dalam jeda yang sebentar ini bisa memulihkan ekonomi kerakyatan. Itu aja. Jadi harapan AKD karena SE belum keluar ini kepada Bupati seperti apa harapan? Kalau harapan saya ke Pak Bupati bersama-sama Pak Ketua juga ya, apapun kebijakan Pak Bupati kami terima, Pak. Nah, tinggal bagaimana khalayak umum memahami terkait dengan kebijakan tersebut. Mudah-mudahan khalayak umum ini, yaitu masyarakat Bangkalan, berpikir bagaimana untuk memulihkan ekonomi kerakyatan. Itu aja. Pak, kembali ke tujuan datang ke sini, apakah karena ada surat edaran mau penolakan akan melakukan aksi itu, Pak? Ya, yang pertama Pak, memang ada semacam katanya mau demo, kan kira-kira begitu. Demo ini tidak bisa menyelesaikan masalah, karena demo ini kadang-kadang ya ditunggangi oleh unsur-unsur yang punya kepentingan. Oleh sebab itu kami hadir ke sini bagaimana agar ketika ada demo bisa menjelaskan, bisa memberikan pemahaman, dan bisa mudah-mudahan mereka bisa memudah untuk mencerna dan disampaikan kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Siap. Ya, cukup ya. Sekian, siap. Terima kasih. Sekian. Masih ya. Sementara itu di saat yang sama, Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi akhirnya urung melakukan aksi demonstrasi untuk kemudian melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait penundaan pemilihan Kepala Desa tahap 2. KMPD mengatakan, alasan-alasan yang dibangun oleh Pemda masih sangat mengambang dan tidak memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat. DPRD dan seterusnya. Begitu juga dengan seluruh AKD yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada pertemuan ini kami disambut hangat oleh kepala-kepala desa di luar tadi, dan bagi kami itu adalah sambutan penghormatan karena juga ikut memperhatikan apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang kemudian menjadi catatan kami berkenaan dengan keberlangsungan demokrasi desa di Kabupaten Bangkalan ini.
Sebelumnya mohon maaf karena pada kesempatan kali ini adalah forum diskusi, maka adalah suatu hal yang wajar jika dalam diskusi ini ada istilahnya pro kontra. Oleh karenanya kepada Bapak dan juga rekan-rekan sekalian, manakala terjadi kesalahan dan juga karena kemudian Bupati adalah salah satu sosok yang mengemban amanah untuk menjalankan sekaligus mensukseskan perjalanan pemerintahan di daerah, maka ketika ada penundaan Pilkades di Kabupaten Bangkalan ini perlu kami tanyakan, perlu kami kritik, dan juga perlu kami catat. Alasan-alasan yang kemudian dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan berkenaan dengan penundaan Pilkades ini salah satunya adalah karena minimnya anggaran. Yang kedua, saya mendengar wacana dari pihak legislatif yaitu ingin fokus pada infrastruktur katanya. Akan tetapi begini, yang pertama, kalau kemudian alasannya bahwa penundaan Pilkades ini karena kekurangan anggaran, saya kira mewakili dari teman-teman agak kurang rasional, karena Pilkades ini bukan suatu hal yang baru, dan Bapak-bapak sekalian tahu bahwa pada tahun 2022 ini Bangkalan akan melaksanakan Pilkades tahapan kedua, sehingga karena kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan mengetahui bahwa pada tahun 2022 ini akan melaksanakan Pilkades, maka seharusnya bahwa pemerintah daerah menyiapkan anggaran itu jauh-jauh hari, sehingga agak kurang logis jika kemudian ada istilah yang mengatakan baiki desa. Nah, kalau kemudian ditunda adanya pesta Pilkades atau pesta demokrasi di tingkat desa ini, kami khawatir bahwa pembangunan di desa itu justru tidak berjalan, karena ada beberapa catatan yang tidak bisa saya sebut pada forum ini, tetapi yang jelas bahwa kami mempunyai sampel-sampel di mana ada banyak desa yang kemudian pembangunan itu tidak berjalan, sehingga kami menginginkan bahwa pesta demokrasi di tingkat desa ini tetap berjalan pada tahun 2022 ini, karena itu adalah harapan bagi kami. Sebab begini Pak, kalau Pilkades ini ditunda multi efek, tidak hanya berefek pada pembangunan, tetapi juga berefek pada ketentraman sosial dan lain sebagainya. Karena tentu Pilkades ini banyak kaitannya dengan sektor-sektor yang sangat krusial untuk kemudian dibahas di tingkat desa. Saya rasa untuk pertama kalinya nanti kita diskusi, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan Pilkades ini akan kita susun, akan kita finalkan, termasuk peraturan bupati yang menaungi tentang Pilkades ini. Kebetulan mohon maaf, peraturan bupati ini dalam minggu-minggu ini sedang kita susun. Kemarin sudah ada peraturan bupati, tentunya pergub yang mengatur masalah Pilkades ini. Tentunya ini banyak masukan dari beberapa stakeholder, dari beberapa masyarakat, dan juga dari stakeholder yang ada. Makanya dari masukan-masukan itu kita sempurnakan untuk nanti disusun kembali peraturan bupati yang akan dipakai sebagai pedoman teknis di dalam pelaksanaan Pilkades di tahap kedua ini. Masalah pembentukan TFPKD dan yang lain-lain itu nanti masuk di dalam tahapan itu. Tentunya TFPKD ini jabatannya adalah jabatan sesuai dengan tupoksi jabatannya yang sudah dibebankan oleh Pak Bupati kepada kita. Kalau memang dari tahun kemarin di Pak Diet karena sebagai kepala DPRD, hari tahap kedua ini nanti akan kita susun kembali
termasuk orang-orang yang akan duduk di dalam CSPKD itu. Tentunya untuk menyusun ini saya juga minta harus melapor ke Pak Bupati sesuai dengan aturan yang sudah ada di peraturan Bupati tersebut, dari unsur masyarakat, dari unsur tokoh seperti itu. Jadi nanti kita akan komunikasikan itu kira-kira siapa saja orang yang akan mengisi. Tapi yang pasti pemerintah Kabupaten Bangkalan pasti akan melaksanakan kegiatan Pilkades ini sesuai dengan statement Pak Bupati kemarin. Sebenarnya ditunda itu bukan ditunda tanpa alasan, tidak. Memang karena kita kemarin ini di dalam penganggaran kita ada kekurangan anggaran memang. Setelah kita